Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlian Tommy, asal saya dari Bandar Lampung. Lulusan sekolah SMA Malno Pusat Menes, Pandeglang, Banten. Alhamdulillah saya sudah bekerja di PT Asia Provertindo Building sebagai leader engineering di Trembesi Tower BSD Serpong, Tangerang Selatan. Yang mana semua ini saya telah mengikuti pelatihan mechanical, electrical, plumbing, HPAC bersama di PT Mino Karya Sejati. Salam sukses dari saya, terima kasih. Kembali kita di pelatihan engineering by PT Mino Karya Sejati. Untuk para engineering pemula ataupun yang sudah senior, kita belajar hari ini bagaimana cara pemasangan roller chain ataupun roller step pada eskalator. Ini kita bisa lihat ya, rangkaian roller chain ya, kita bentangkan panjang gitu ya. Ini asnya antara roller kiri dan roller kanan untuk chain, dan ini roller untuk step kita lepas ya, yang rusak kita lepas, yang nggak layak pakai kita lepas. Ini rangkaiannya, konstruksinya. Nah, ini dia ada roller yang lama, kita ganti pakai roller yang baru ya. Ini step, roller yang ada pada step kita ganti semua, yang roller pada step yang lama, ini yang lama, tadi yang baru ya, mau kita ganti baru supaya berjalan dengan baik sistem chain sama step ya. Ini konstruksi untuk eskalator, penempatan step ya, maupun penempatan roller chain ya. Nanti kita jelaskan. Ini roller yang rusak, yang sudah pecah, kita akan ganti. Kalau enggak nanti dia akan bermasalah ya. Ini konstruksi bagian step. Ini mereknya Shiner ya, untuk roller. Nah, ini kita kumpulin yang step-stepnya, kita kumpulin semua. Mana yang kita akan ganti kita kumpulin satu-satu ya. Ini akan kita ganti, setelah itu kita masukin ke konstruksinya. Ini konstruksinya ya, bisa dilihat tuh roller ya, yang warna hijau ya, hijau. Kemudian nanti konstruksi ini adalah konstruksi untuk roller chain, dan nanti ada konstruksi untuk roller step. Nah, ini yang chain ya, kita lihat tuh as kiri dan as kanan itu rollernya. Nanti ada penguncinya ya. Pengunci itu ada pembatas antara roller dengan as ya. Kiri kanan pasti ada pembatas ya. Jadi memproteksi ya. Pembatas itu memproteksi. Nah, kita lihat nanti sistem kiri kanan ini akan berputar. Jadi konsepnya sebenarnya kalau kita lihat, roller ini berada pada alurnya, pada alur yang sudah disediakan pada konstruksi eskalator. As ketemu roller kiri dan as ketemu roller kanan ya, itu terkunci ya. Nanti saya jelasin pengunciannya seperti apa, nanti ada videonya ya. Jadi teman-teman, konsepnya eskalator ini yaitu kita lihat ini penguncinya ya. Penguncinya untuk pembatas, ini pembatas, kunci pembatas. Nanti yang masuk roller sebelah sudutnya ya, ini kunci pembatas ya teman-teman. Jadi kembali lagi saya jelasin, sistemnya eskalator itu dari motor listrik yang menggerakkan suatu sistem mekanik, yaitu menggunakan rantai antara puli motor dengan puli utama. Maka akan menggerakkan puli utama untuk menggerakkan sistem step ya. Puli utama terhubung dengan puli sub artinya puli bagian, atau kita bilang bagian untuk menggerakkan sistem handrail ya. Jadi ketika bergerak puli utama, maka puli sub ataupun puli untuk handrail itu akan bergerak juga bersamaan. Nah, kita lihat ini roller pada step ya. Konstruksinya menggunakan kunci L ya. Kita pasang konstruksi supportnya antara rangka dengan roller ya. Rangka ini terkonek secara terduduk dengan sistem step, pijakan step ya. Nah, ini kita lihat rollernya pasang, dia hanya membutuhkan adalah kunci L, kunci bunga dianggap ya, untuk mengunci antara asnya roller dengan konstruksi rangka supportnya ya. Hanya menggunakan kunci itu aja sebagai penguat ya, berada pada rangka
step. Rangka step itu untuk dudukan stepnya sendiri. Ya, ini bisa kita lihat untuk rangka step ini terkunci juga. Ini rangka untuk asnya roller. Ya, jadi teman-teman untuk memahami sistem eskalator kita harus mengerti yaitu bagian-bagian step, kemudian bagian-bagian konstruksi bagaimana dia step bisa berputar secara teratur. Karena dia menggunakan roller, maka dia berputar di alurnya sendiri pada roller step, berputar sendiri pada roller chain ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita para engineering ataupun para pemula yang baru lulus sekolah itu harus menyaksikan sendiri bagaimana eskalator itu dirawat, diperbaiki dan dioperasionalkan supaya mahir di dalam penanganan eskalator. Ya, hari ini kita bahas hanya wilayah bicara tentang roller step dan roller chain ya, dimana fungsinya ada menggerakkan step bersamaan dengan ada juga nanti menggerakkan handrail ya. Jadi teman-teman harus memahami dulu pengertian teori tentang sistem kerja eskalator sehingga kau akan memahami bagaimana sistem kerja roller bekerja pada step dan pada chain ya. Jadi dengan konsep awal yang sudah saya jelasin, dengan konsep motor listrik ya, menggerakkan itu bisa lihat ya, kiri kanan itu kayak kita katakan kayak satu putaran yang berputar gitu ya, kiri kanan itu ya. Jadi nanti dia berputar sampai ke atas lagi, turun lagi ke bawah, berputar sampai ke atas, begitu aja terus continue, terus menerus ya pada alurnya roller itu. Jadi step berputar, handrail juga berputar, karena konsepnya tadi adalah dari motor listrik ya, mempunyai puli motor listrik disambungkan secara rantai chain ke puli utama, maka ketika motor listrik berputar memutarkan pulinya yang kecil, maka berputar puli yang besar. Puli yang besar terhubung dengan puli untuk menggerakkan handrail. Jadi seperti itu konsepnya teman-teman. Ini rangkanya kita lihat ya, rangka yang bisa teman-teman lihat nih, rangka saya akan bawa ini. Konsepnya itu bisa lihat ya, warna rollernya itu berada pada alurnya. Saya coba cahayain lebih netral, normal supaya kelihatan rollernya. Nah, itu berada pada alurnya, tersambung secara konstruksi rantai chain untuk roller ya. Tadi sudah saya tunjukin contoh rangkaian rantai ya, atau chainnya roller ya. Nah, ini naik ke atas terus terhubung ya, dari bawah ke atas, atas turun lagi ke bawah pada alurnya ya, tidak bisa di luar alur. Ada alur yang diberikan pada konstruksi eskalator. Nah, ini semua dihubungkan dengan sistem as. Setiap roller ada jaraknya, itu diberikan as sebagai penguat antara penghubung kiri dan kanan ya. Nanti di atasnya masuklah step ya, rangkaian step ya. Nah, bisa kita lihat ini teman-teman, itu berputar dari bawah, di atas juga berputar ya. Itu hanya melingkar aja, kayak lingkaran saja ya. Jadi kita bisa, ini ke posisi kita dari posisi atas ya teman-teman. Kita bisa lihat tadi kita dari posisi bawah, sekarang ini posisi atas. Lihat rangkaiannya hanya berputar aja seperti ini. Ini namanya roller chain ya, terhubung secara terangkai ya, seperti rantai gitu bahasanya. Makanya dibilang dia roller chain ya. Beda tadi dengan roller step. Roller step dia ada pada titik kakinya step. Kalau ini roller chain, sistem pekerjaan untuk di alurnya berputar untuk menggerakkan sistem step ya. Jadi sebelumnya saya sudah pernah juga jelaskan bagaimana konsep kerjanya. Nah, teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya tentang bagaimana sistem kerja eskalator ya, untuk bagi pemula ataupun bagi orang yang ingin belajar banyak ya. Dan di sini bisa kita lihat ya, penguncinya bisa kita lihat. Nah, itu rantai pada memutarkan itu. Jadi bisa lihat ya, ada rantai untuk memutarkan as. Jadi dia ketemu dari puli utama ke puli kecil ya. Nanti puli kecil itu menggerakkan handrail. Nah, sama seperti puli besar menggerakkan step ya. Seperti itu konsepnya untuk motor listrik. Jadi motor listrik itu bekerja juga dengan menggunakan star delta. Nah, sekarang banyak orang menggunakan eskalator bukan star delta lagi, dilengkapi dengan inverter ya. Ada yang istilahnya ada orang lewat dia on, ketika nggak ada orang naik dia off ya, secara otomatis ya. Ada pengaturan speed juga ada, itu inverter ada juga di eskalator ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat tuh rangkaian roller yang hari ini kita bahas ya, terhubung secara rantai
ya, chain itu dikunci ya, seperti kayak gear sepeda rantai ke rantai gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat tuh dari bawah naik ke atas, atas turun ke bawah, dihubungkan dengan rantai antara puli kecil ke puli besar, misalnya puli kecil ke puli kecil ya. Puli kecil itu berputar, tadi diputarkan oleh puli besar ya, puli besar terhubung rantai dengan puli motor. Jadi gitu aja pergerakan mereka teman-teman ya. Jadi saya sudah menjelaskan sebagian besar dari sistem roller chain dan roller step dan penggantiannya, maka teman-teman akan dapat mengetahui jika ada pekerjaan penggantian roller pada roller chain, penggantian roller pada roller untuk step, karena mereka bekerja secara integrated ya, tidak bisa dipisahkan, sehingga eskalator dapat berfungsi dengan baik. Demikian teman-teman yang bisa saya jelaskan. Ini cara pelepasan rangkaian roller chain pada eskalator ya, ditarik begitu ya, karena dia pada alur ya, alur gampang nariknya, tapi ya rame-rame lah menariknya bersama teman-teman ya. Ini namanya rangka konstruksi roller chain teman-teman, sehingga teman-teman bisa melihat terhubung ya antara as kiri dan as kanan itu dihubungi roller, dan dihubungi juga ada sistem rantai chain atau roller chain ya. Jadi ini yang akan bergerak secara beraturan turun naik ya, dengan sistem tadi sudah saya jelasin ya. Melepasnya gampang saja teman-teman ya, untuk melepaskan roller gampang saja, tinggal melepaskan aja kunciannya ya teman-teman. Demikian pelatihan saya mengenai penggantian roller chain dan roller step. Semoga bermanfaat. Tetap semangat di PT Minokarya Sejati belajar engineering. Thank you.